ukuran sayang itu lihatnya dari mana, ya kan? Bisa ngebandingin cewek itu lebih tingkat kesayangan lebih tinggi daripada cowok. Bingung di situ aja sih. Ukurannya di mana bisa nyampe membandingkan itu? Ukurannya Kak Jul. Ukuran ya. Pakai meteran. Lagi Gal. Oke. Next lagi. Continue. Ukuran rasa sayang ya Bang Rigel tadi ya Bang? Iya betul. Ya, kata Rigel, ukuran rasa sayang itu bagaimana melihatnya gitu kan. Ini pertanyaan yang filosofikal banget ini, asli. Nggak bohong. Ukuran rasa sayang tuh, gimana tuh Bang Julius, bisa jawab nggak? Ukuran rasa Pertanyaannya nih. Ya. Atau tadi Rigel nanya Rigel. Tadi nanya. Oh dia nanya, bukannya jelasin sama temen tadi. Dia nanya. Dia nanyain. Ya, dia nanya Bang, jadi gimana ukuran sayang itu gimana coba melihatnya? Apa ukurannya gitu? Pakai ukuran tekanan ban atau? Iyalah ada ukurannya, ini anak teknik banget bener kan, ada teknik nih, ketahuan banget ukuran. Apa ya ukuran rasa sayang ya, bingung juga sih kalau dijelasinnya. Ini jadi klise banget nanti. Iya benar ya, klise ya. Iya jadi klise banget, ukuran rasa sayang ya. Karena kan bisa diukur ya perasaan. Apa rela kamu berkorban buatnya? Dia elah kan jadi jijik banget ngomongnya. Tapi bener sih, memang ya kalau pakai bahasa ada jemaat gue bilang begini, bukan jemaat gue ya, jemaat yang gue lain itu ada matematika rasa namanya. Jadi ya itu harus bisa terukur artinya perasaan itu. Ya. Dan kalau dibilang ukuran besar sayangnya seseorang itu ya mungkin kalau dalam pikiran gua ya adalah harus bisa dilihat seberapa besar dia menunjukkan perasaannya melalui tindakan. Jadi situ kalau gua ngeliatnya di situ, gua ngeliatnya ukuran seseorang sangat sayang kepada pasangannya ketika dia bisa menunjukkan perasaannya itu di dalam tindakan yang menyenangkan yang menyenangkan hati pasangannya, dan apa ya, ya ini sudah mulai mentok pikiran gue nih kayaknya nih, karena tadi bahasa tadi itu udah paling tepat bahasa gue adalah ukuran perasaan sayang itu harus bisa terlihat dalam tindakannya gitu loh. Ya kalau kita pakai kembali bahasa Alkitab, ya perasaan Tuhan itu sangat sayang kepada umat manusianya ketika dia berani berkorban di kayu salib. Nah, manusia juga harusnya begitu ketika dia ingin melihat ukuran besarnya sayang seseorang kepada pasangannya, maka tindakannya menjadi reflektornya, jadi pantulan dari perasaannya bahwa oke, dia sayang banget sama gua gitu ya. Misalnya contoh ketika pasangannya minta sesuatu yang bagi si cowok ini nggak pernah dia bikin, nggak nyaman, tapi karena dia sayang dia bikin. Ya, misalnya dulu. Melulu materi tapi ya. Hah? Enggak melulu materi tapi. Enggak selalu ukurannya itu. Tapi tentu pasti ada yang menggunakan materi gitu ya, tapi tidak selalu materi. Misalnya kalau si cowoknya nggak pernah bikin puisi gitu ya, tapi karena ceweknya suka hal yang romantis, tolong bikin puisi dong. Akhirnya dia berusaha semaksimal mungkin bikin puisi gitu, misalnya begitu. Atau misalnya joget-joget, nah dia nggak bisa joget-joget tuh, jadi joget-joget kan, nah gitu ukurannya. Jadi oke, kita bisa lihat ukuran di situ lah. Itu sih kalau menurut gue begitu. Kurang lebih nanti ditambahkan sama Sekar, sama Binda, sama Citra, sama Juli, sama Lando, sama lain-lain lah, boleh silakan. Jadi kayak bucin ya, Bo? No. Tidak bucin. Kalau bucin sampai makan sesuatu yang di luar nalar, ya, manusia pada umumnya. Tapi yang membedakannya adalah dia mau bikin sesuatu itu untuk ya menyenangkan perasaan pasangannya, tapi juga dia ingin membuktikan bahwa ya gue nggak bohong gitu loh, dan masih di batas wajar, ya.
Misalnya ya kalau seandainya dia bucin ya kadang-kadang kan kalau kita ngeliat fenomenanya ya ada yang di luar pemikiran kita gitu kan. Apa sih contohnya biasanya kalau bucin? Coba Delia tunjukin dulu ya. Nanti kita coba klasifikasikan itu bucin atau bukan. Contoh Del. Waduh, mohon maaf nih nggak pernah jadi bucin, jadi nggak tahu udah tuh kayak apa ya. Terus kenapa langsung mendefinisikan itu bucin tadi? Anda teori konspirasi ya. Ada yang Kalau bucin itu sampai sesuatu yang di lu. Oh, oke. Gue pernah juga bawa PA ini di Naposo Bulung AKBP Durian Sawit kalau nggak salah. Mengenai bucin gitu kan. Kalau bucin itu sampai sesuatu dia jadi hambanya, sampai budaknya gitu. Jadi dia udah nggak tahu lagi apa yang diminta sama pasangannya ya dia mau bikin lah gitu loh. Jadi dia udah nggak tahu lagi mana ini benar mana salah. Yang penting demi pasangannya tetap sayang sama gue, cinta sama gue ya gue lakukan deh gitu loh. Tapi kalau mereka yang tidak bucin, ya dia bisa bilang, ini permintaan lo udah di luar nalar nih, udahlah. Daripada gue begini, mendingan kita putus gitu aja. Kalau bucin kan takut putus kalau bucin, ya kan? Kalau bucin takut putus, tapi kalau nggak bucin dia berani minta putus. Gitu. Ada lagi mau nambahin atau Rigel masih belum puas nih kayak masih mau tanya lagi nih. Belum puas pokoknya hajar habis ini. Sampai jam 12 baru kita mati nih. Berarti dilihatnya dari tindakan ya, Calvin ya? Ya, jadi ini juga yang pernah gue baca. Jadi tindakan itu manifestasi dari hati gitu loh. Jadi ketika hati kita seperti apa nuansanya, seperti apa ucapan hati kita termanifestasi dalam tindakan. Jadi tindakan itu jadi gambaran isi hati kita. Sama juga dengan pertanyaan tadi Rigel bilang ya ukurannya apa ya? Kalau gue ya tindakan. Tindakan yang apa ya? Yang masih logis juga dan demi menyenangkan hati pasangan kita. Ya, kayak misalnya gini, kita bilang, oh, she's the only one gitu kan, dia cuma satu dalam hidup gue. Lalu buktiin apa? Buktinya? Nah, gitu kan. Cewek itu kan maunya bukti kan, nah buktinya harus tunjukin. Kita jadi sama kata-kata, bullshit lah ngomong tadi bilang gitu. Tindakan harus menunjukkan. Makanya ada yang bilang begini kan, pepatah atau itu pepatah ataupun kalimat mutiara bilang, tindakan kita lebih berbicara banyak dibanding kata-kata. Gitu. Jadi ya, saya rasa itu pas lah. Aku jadi terperangah kalian. Jadi gitu, Cid. Yap, thank you, Calvin. Lagi kan. Ya, Jadi dari tindakan sih.